Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sekalian, tamat SD dulu saya mau punya cita-cita masuk pesantren. Bapak saya orang miskin. Waktu itu pesantren di kampung saya namanya DDI Kabalangan. Saya tidak bisa masuk sebab pesantren waktu itu ada biaya tambahan selain biaya OSIS dan SPP, yaitu biaya makan dan pondok. Saya sempat protes kepada Allah waktu itu. Kenapa kau lahirkan bapakku miskin? Saya tidak mau cita-cita beli motor. Saya cuma mau mondok. Saya mau pesantren belajar agama. Tapi karena tidak mampu waktu itu, akhirnya saya sekolah umum. Tamat SMA, SMP saya merantau ke Makassar. SMA. Tamat SMA saya lulus di Sosfor. Meskipun cita-cita jadi tentara. Karena ceper tidak lulus. Tamat S1 saya lanjut S2. Saya diterima jadi dosen. Alhamdulillah dengan izin Allah. Tanpa sekolah di pesantren, saya bisa hadir di tempat ini. Adik-adik sekalian, kamu belajar agama dengan baik. Saya tadi di atas mobil saya melihat, andai saja anak-anak ini yang belajar agama jadi pegawai negeri, insya Allah negara kita jauh dari koruptor. Andai saja anak-anak kita yang sekolah di sini jadi tentara, jadi polisi, jadi ASN, insya Allah negara kita makmur. Sayang banyak pejabat jadi perampok. Yang jadi pejabat banyak yang orang-orang mengeluarkan duit sampai puluhan miliar. Jadi pegawai nyogok ratusan juta. Akhirnya anak-anak santri yang jujur, anak-anak santri yang baik akhlaknya, tidak mau bertarung jadi PNS karena harus nyogok. Ibu mau enggak anaknya jadi pegawai tanpa nyogok? Bapak Ibu mau anak-anak kita ini jadi pegawai tanpa nyogok? Mulai dengan nanti 27 November, jangan kau terima uang sogok untuk pilih kepala daerah. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau kamu terima 300.000 kaya tidak? Kaya tidak? Kalau ibu-ibu tolak 300.000 miskin tidak? Miskin tidak? Tapi yang pasti, kalau kau terima 300.000 itu artinya kalian tutup masa depannya anak-anak santri jadi pegawai. Kenapa? Hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat dan pegawai. Saya menghormati kalian anak santri, maka saya turun di sini untuk sama-sama kita berjemur. Ya, Ibu bapak saudara-saudara sekalian, saya malah dengar sebelum sampai di sini Pak Harun banyak yang WhatsApp saya, jangan datang ke situ, itu hanya kampanye. Saya bilang kampanye, kamu mau pilih silahkan, tidak mau pilih tidak usah.
saya dengar kabar siapa yang mendatangkan Ustadz Dasat Latif di Mandaini Natal, dia yang kami coblos. Karena ternyata lama juga orang menunggu saya di sini. Padahal saya ini tidak cakep. Lebih cakep Pak Ijen. Saya ini pendek, hitam, jelek, tapi saya penuh pesona. Masya Allah. Waktu saya diberitahu, Ustaz, ada juga hoax di Sumatera mengaku Madinah hanya ada di Saudi. Oh, ternyata Madinah itu Mandailing Natal. Bapak saudara-saudara sekalian, ayo saya perbaiki dulu perasaan saya. Ibu-ibu pernah nggak lihat antar jenazah? Pernah lihat antar jenazah? Bukan pernah, sering. Itu kalau orang meninggal, kata Nabi, 3 yang mengantarmu. Berapa dek? 3. Tapi kata Nabi, 2 yang kembali, 1 yang temani kamu masuk ke kubur. Masih ingat kan pelajaran ini, Bu? Ibu-ibu, berapa yang ngantar? 3. Berapa yang pulang? Berapa yang 1? Ya 1 dah Ustaz. Ya, jangan juga kau hubungkan dengan Pak Harun. Nah. Ya, yang pertama ngantar anak, keluarga, karib, sanak saudara, famili, ngantar semua. Ya kan? Begitu masuk, ada istrimu mau masuk ke dalam? Ada suamimu mau masuk ke dalam? Meskipun waktu kau digombal dulu waktu masih anak darah, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Lautan ku daki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Ya, begitu meninggal, demi Allah tidak ada yang masuk ke kuburmu. Jangankan masuk, duduk saja semalam tidak ada yang mau. Dan lihat ketika kau dimakamkan, waktu kita dikuburkan, suamimu menangis, tapi dia injak-injaknya kau. Ya kan? Ya. Nah, semua kembali. Yang kedua, mengantar. Apa itu? Harta. Mobilnya Pak Ijek, motornya, semua harta keluar, ngantar. Ada yang masuk ke kubur? Ada? Ada. Apa? Kain kafan. Kain paling murah, bukan kain sutra, bukan kain mewah-mewah, bukan kain apa? Kain kafan, kain paling murah. Jangankan bawa handphone, kantongnya saja tidak ada. Ya Bu, nggak mentang-mentang Pak Ijek nanti meninggal, bungkuskan sutra, kasih kantong, titip HP. Nah, semua sama. Kita bawa apa? Kain kafan. Yang ketiga, yang mengantar kita, amal. Amal kebaikan, amal keburukan. Kalau amal kebaikannya banyak, tenang dia dikubur. Tapi kalau amal keburukannya banyak, menderita dia di dalam kubur. Nah, masuk pengantar. Tunggu dulu, saya pakai kacamata. Saya baru operasi dan tidak bisa lihat cahaya terang. Nah, saya pakai dulu. Bukan gaya-gaya ini, Bu. Memang ini perlindungan. Tentu pahalanya yang kena matahari jauh lebih besar daripada yang dibawa panggung. Iya, makin banyak penderitaan dalam dakwah, makin besar pahalanya. Kita doakan ya Nabi, ya Rasul, salam alaik, ya Habib, salam alaik, salawatullah alaik. Kita salawat supaya matahari redup. Ayo salawat bareng-bareng, sama-sama kita. Salatullah, salamullah. Ayo adik-adik yang di belakang, sana santri, jangan kalah sama ibu-ibu yang di sana. Ayo salawat. Salatullah, salamullah.
kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah, bi ahlil bari ya Allah. Coba diam semua di sini, diam semua, kita dengar itu yang di masjid. Ayo, kau salawat lah itu anak muda. Ya, aku salawat yang khusus di masjid. Salatullah. Gayanya. Ulang. Ada santri yang di masjid sana. Ayo salawat bareng-bareng. Salatullah. Itu mau poligami. Lobet begitu. Ayo sudah. Yang ketiga ngantar kita amal. Apa tadi yang satu, Bu? Lupa lagi. Apa yang pertama? Keluarga. Yang kedua apa? Harta. Yang ketiga amal. Masuklah kita di kubur. Begitu masuk kubur, datang malaikat yang tugasnya interogasi kita di kubur. Dia akan wawancara seleksi berkas namanya. Ya, ada 5 pertanyaan. Kalau sholatmu baik, tidak usah cemas. Semua pertanyaan akan dijawab oleh sholatmu. Datang malaikat. Ini orang baik sholatnya. Tanya malaikat, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Sholat kita menjawab, "Das'at, mundur kau. Waktu kau hidup kau selalu rajin jaga saya, sekarang saya yang jaga kau. Mundur." Malaikat ulang, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Sholat saya menjawab, "Allahu Akbar." Mungkar giling kepala. Jago ini. Barusan saya dapat. Ditanya lagi, "Man nabiyuka, siapa nabimu?" Sholat menjawab lagi, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Mungkar tambah giling kepala. Makin jago ini orang. Anak Mandailin Natal ini. Akhirnya Mungkar berkata, "Kir. Nakir. Kir, kau maju, saya menyerah." Kata Nakir, "Sedangkan kau mundur, apalagi saya cuma wakil." Nah, sama lah Pak Ahmad Fauzan, wakil kan? Nah. Akhirnya Mungkar Nakir naik ke aras Allah. "Ya Allah, ada hambamu meninggal. Saya tanya, man rabbuka?" Dia jawab, "Allahu Akbar." Allah berfirman, "Malaikat, ketahuilah bukan dia yang jawab, tapi sholatnya. Karena dia baik sholatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat seperti tidurnya pengantin baru." Masya Allah. Ibu-ibu masih ingat waktu pengantin baru? Atau sudah lupa kasihan? Masya Allah. Waktu saya pengantin baru, Ibu. Jangan ibu anak kau belum merasakan. Ibu, nyamannya. Begitu saya buka pintu, saya bilang, cepat sekali pagi. Begitu enaknya pengantin baru, sampai sekarang saya selalu mau ulang. Masya Allah. Tadi saya dengar sambutan mudir bahwa di sini anak yang ketiga digratiskan. Saya bertanya dalam hati, bagaimana kalau anak dari istri kedua dan ketiga? Pasti ibu-ibu tidak setuju. Tidak usah, nanti terbuka peluang poligami. Masya Allah. Akhirnya Allah berfirman, tidurkan dia karena baik sholatnya seperti tidurnya pengantin baru. Tidur. Berapa lama menunggu? Tergantung berapa lama datangnya kiamat. Guru kita pendiri pondok ini sudah 1100 tahun lebih menunggu di kuburnya. Sampai sekarang masih menunggu. Alhamdulillah ada pesantren seperti ini. Nah, itu kalau baik sholatnya. Kalau tidak baik sholatnya, datang malaikat sudah siapkan godamnya. Dia putar itu godam. Sudah lama kau kutunggu bajingan. Kan? Ditanyalah dia, "Marabuka, siapa Tuhanmu?" Kagak
kaget. Dia bilang, tunggu dulu, orang baru datang. Malaikat pun dia mau debat. Ditanya lagi, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kaget, langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Langsung di blender. Ya Allah, ya Allah, ada hambamu mati. Saya tanya, man rabbuka? Dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Itu kata Allah, Allah berfirman, itu pemuda Pancasila. Yang baik Pancasilanya tapi tidak beres sholatnya. Pancasila Abadi. Pancasila bukan yang hadir di sini, karena yang hadir di sini pemuda Pancasila yang baik agamanya. Kenapa? Kita dikawal sama pemuda Pancasila untuk mengamankan dakwah kita. Masya Allah. Mudah-mudahan saya ajak pemuda Pancasila sama-sama kita masuk surga nanti, Pak. Syaratnya Bapak harus sholat, karena di surga tidak ada orang dalam. Nah, masuklah kita di kubur. Ketika masuk kubur, kata Nabi, putus semua urusan. Tidak bisa lagi kau sholat, tidak bisa lagi puasa, tidak bisa lagi tabligh, tidak bisa lagi zikir. Tinggal 3 perkara kata Nabi yang bisa menolongmu, yang meskipun kamu sudah jadi tulang belulang, amalmu masih mengalir terus menerus, yang kita kenal dengan amal Jariah. amal Jariah. amal Jariah. mantap, amal jariah. Nah, amal jariah itu Bu, ada 3. Ada berapa, Dek? 3. Berapa? 3. 3. Yang pertama, anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, saya mau tanya ibu. Ibu, bisa enggak anaknya ibu jadi anggota DPR tidak pernah nyalek? Bisa enggak? Bisa. Dia bawa kursi sendiri, dia duduk di samping DPR. Pilih-pilih. Ya, adek-adek, Dek, bisa enggak kamu jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa enggak? Enggak mungkin. Ibu-ibu, Bu, ibu, bisa enggak anak ibu jadi kapolsek bukan polisi? Bisa. Bisa, polisi gadungan berujung dengan penjara. Tidak mungkin anakmu jadi dokter tidak pernah fakultas kedokteran. Tidak mungkin anakmu jadi anggota dewan tidak pernah nyalek. Tidak mungkin anakmu jadi kapolsek kalau dia tidak polisi. Tidak mungkin anakmu jadi dandim kalau dia bukan tentara. Tapi bisa enggak anakmu soleh dan soleha meskipun tidak ada sekolah? Bisa enggak anak ibu soleh dan soleha meskipun tidak dokter? Bisa enggak anak kita soleh dan soleha meskipun bukan anggota DPR? Bisa. Itu berarti menjadikan anak kita soleh dan soleha lebih gampang daripada menjadikan anggota DPR. Tanya Pak Ijen, bagaimana susahnya menjadi anggota DPR RI? Datang masyarakat, iya Pak, iya Pak, iya Pak, tulis keluar. Iya toh? Iya. Berat. Sayang, setan mengalihkan perhatian kita. Akhirnya orang tua sekarang lebih bangga kalau anaknya jadi anggota DPR dan tidak malu kalau anaknya tidak pernah sholat. Yang ini, yang masih ya? Ibu-ibu, oh, ibu-ibu sekarang bangga betul kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Ustaz, jago betul itu anak tetangga saya. Memang kenapa? Masih SD kelas 1 sudah pintar bahasa Inggris. Saya bilang dah hebat itu. Banyak yang bisa begitu. Ah, masa banyak Ustaz? Iya banyak. Tidak percaya kau ke Inggris. Allah karim Pak, anak-anak di Inggris semua bahasa Inggris Pak. Ibu, ibu, kalau anakmu pandai bahasa Inggris, memangnya dia kalau berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother, ladies and gentlemen. Iya, iya, ibu,
Bu, jawab saya dulu Ibu. Kalau Ibu meninggal siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi Bu. Dia dengar istri saya ini Bu, dia dengar istri saya ceramah. Ustaz, saya dengar kalau suami istrinya meninggal dia kawin lagi. Terus saya, jadi kalau saya duluan nanti meninggal, kamu kawin lagi. Saya panggil dia Bu, saya peluk baik-baik. Baru saya bilang, sayangku, kau dengar baik-baik ini. Jangankan kau meninggal, masih hidup saja kau sekarang, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini bapak-bapak nih, kalau bapak meninggal siapa yang doakan? Temanmu. Lihat saja di grup WhatsApp, lihat di grup WhatsApp, semua kita punya grup WhatsApp kan? Kalau ada yang meninggal, jangankan baca doa, ketik doa saja dia tidak mau. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Saya heran juga, kenapa bukan fotoku di situ? Siapa sebenarnya ini orang ini? Hah? Oh, calon bupati. Oh, pantas. Kalau calon bupati itu orang pesantren, insya Allah dia tidak akan nyogok dan menyogok. Orang bagus namanya, Harun namanya. Ibu kita kan Putri Mandaili Natal, Harun namanya. Panas ya Bu? Kita tes dulu. Ibu-ibu kalau hafal ini lagu ikut menyanyi ya. Oke. Tak sengaja lewat. Ikut ibu, tidak apa-apa. Ku melihat dihiasi hati bertanya. Saya yakin ibu-ibu ini sudah tua semua. Ini lagu zaman dulu. Ayo, ibu, kalau ibu meninggal percayalah anak yang akan doakan kita. Bu, ibu saya dulu waktu saya masih sekolah, kerjanya di kampung tukang cuci piring kalau ada pengantin. Saya ikut biasa kalau ibu saya cuci piring, kita bikin bantu-bantu bilas. Basah semuanya kasihan sarungnya. Tapi sekarang orang senang kalau ketemu dia. Usianya 86 tahun. Saya bikinkan masjid di Makassar, buku Masjid Hajjah Sitimang. Ramai orang di sana, selalu penuh, bagus, cantik. Padahal dulu Hajjah Sitimang tidak ada yang kenal. Di Makassar sekarang selalu orang datang ada status di masjid Hajjah Sitimang. Kenapa? Karena anaknya dia bisa jadi ubandi. Ibu-ibu mau punya anak seperti itu? Mau punya? Sini tempatnya di pesantren. Biar anakmu dokter, pengusaha, anggota DPR. Kalau tidak baik agamanya, tidak ada gunanya untuk kehidupanmu dikubur. Nabi jalan sama sahabat. Tiba Nabi di sini, misal di sini. Nabi bilang, langkahkan kakimu dan cepat semua. Sahabat cepat. Pela Nabi di tujuan, balik lagi. Sini, Nabi buru-buru semua sahabat. Nabi bilang, tenang, tidak usah buru-buru, santai saja. Sampai Nabi tanya sahabat, ya Rasul, tadi waktu pergi buru-buru, pulang tidak, kok beda?
Nabi bilang, waktu pergi itu orang dalam kubur disiksa. Saya tidak tahan lama-lama dengar, maka saya buru-buru supaya saya tidak dengar. Pulang tidak lagi. Kenapa? Allah berfirman kepada yang menyiksanya di kubur, malaikat, wahai malaikat, hentikan siksaanmu. Kenapa? Tidak mungkin orang tuanya saya siksa sementara anaknya lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Bismillah ibu, baru anaknya baca basmalah, orang tuanya sudah berhenti disiksa di kubur. Ini pentingnya pesantren. Kalau ibu punya anak tidak sholat, siapa yang doakan kita di kubur? Saudaramu, jangan harap bapak nanti terpilih Pak Harun, terpilih jadi bupati, ada wakilnya, bapak didoakan sama wakil, paling didoakan mudah-mudahan bapak sembuh sakit supaya saya ganti. Iya Pak. Iya. Ibu-ibu, siapa yang doakan kita? Anak. Inilah pentingnya pesantren. Yakinkan ibu, lebih baik pelihara anak, lebih baik pelihara kambing 4 di rumah daripada pelihara 1 anak yang tidak sholat. Ibu-ibu, tahu kambing? Tahu kambing? Kakak saya jual beli kambing di kampung. Itu kalau ada kambingnya nakal, dia panggil penjaganya, hehe, jual itu kambing. Selalu dia ganggu temannya. Sampai di pasar, tidak ada yang beli. Haji, dek gagal beli. Bahasa Bugis. Kalau tadi juga bahasa Mandailing saya juga tidak ngerti. Apa? Kalau saya coba bahasa Bugis, melok kemaga. Oh, tapi katanya marga di sini ada Lubis, katanya orang Bugis. Iya betul. Nah katanya Bugis. Orang Bugis itu luar biasa. Dia tidak pandai berpantun seperti orang Melayu. Orang Bugis dalam tutur bahasa Bugis tidak ada pantun. Orang Melayu kan berpantun kalau melamar. Aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap dan mekar untuk dipanen. Nah, itu mau melamar masuknya itu. Kalau orang Bugis tidak, dia bilang, sudah besar anakmu ya. Saya kasih menikah sama anakku ya. Nah, itu udah pantun-pantun, dia tidak begini-begini dia. Orang Bugis sama orang Sumatera Utara itu sama-sama, orang Mandailing. Sama-sama besar suaranya. Ya kan? Nah, cuma bedanya laki-laki Mandailing itu takut sama bininya. Maka ada disebut polisi toba. Iya kan? Kalau kami orang Bugis tidak ada yang takut sama istri. Cuma istri kami lebih berani. Bu. Siapa yang doakan kalau ibu meninggal? Kalau kambingmu nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong. Dagingnya jadi sate, isi perutnya jadi coto, kakinya sop kikil, lidahnya sop lidah, ekornya sop buntut, kakinya sop kikil, pelernya obat kuat. Iya toh? Iya. Kambing nakal jual. Tidak ada yang beli, potong. Tapi kalau anak bapak-bapak tidak sholat, mau diapa? Mau diapa? Jual. Siapa yang mau beli? Bau teteknya menunjuk busuk, besar perutnya, bicara terhambur-hambur lidahnya. Siapa yang mau beli? Ayo, potong. Siapa yang mau makan? Itulah makna dari ayat, manusia kalau tidak sholat, mereka lebih hina dari binatang. Ini gunanya pesantren. Ini gunanya Ustadz, ada pembayaran ekstra. Ibu tidak akan bangkrut kalau bangun sekolah di sini.
Ya 20 menit. Satu, anak yang soleh dan soleha. Apa ibu tidak berharap begitu meninggal anak kita tiap selawat 5 waktu mendoakan orang tuanya? Sejak 2010 bapak saya sudah arwah. Saya bikinkan juga masjid di kampung saya, namanya Masjid Bani Abdul Latif. Sama modelnya bu, semua ada kolam di bawah. Ikannya di bawah, ikan mu'alaf. Ikan dari Jepang. Agamanya Shinto kan, ikan koi. Nah, saya islamkan dulu. Asyhadu, dia begitu. Asyhadu alla ilaha illallah. Sudah ya, kau berenang sekarang. Cantik masjidnya. Setiap orang datang, bapak saya sampai sekarang sejak meninggal, setiap orang yang sholat di masjid itu, imamnya saya wajibkan baca Fatihah untuk bapakku, diikuti semua jamaah. Banyak orang kaya di kampung saya, banyak orang kaya yang saya kenal, tapi begitu meninggal tidak ada yang kenal, tidak ada yang ingat. Maka ibu-ibu, kalau ibu miskin, anakmu kau sekolahkan baik-baik, doakan anakmu baik-baik, mudah-mudahan dia yang rajatmu nanti. Ya bu, ini kita sudah miskin, rumah kontrak-kontrak, rumah kalau hujan kebanjiran, anak tidak sholat, suami tukang judi. Nanti ibu masuk kubur tidak ada harapan. Iya bu, ibu, kalau ibu orang Mandailing Natal pergi merantau ke Batam, ternyata di Batam tidak enak, ada pilihan? Ada pilihan? Ada. Apa? Pulang lagi, balik lagi ke Mandailing. Ya toh, saudara-saudaraku pegawai negeri, bupatimu tidak senang sama kamu, ada pilihan? Ada. Apa pilihannya? Pensiun dini. Ya toh, ibu-ibu, suamimu nakal, tukang judi, tidak sholat, kasar, ada pilihan? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku, atau jelas. Bapak-bapak, istrimu cerewet, malas masak, boros uang, ada pilihan? Ada. Dua pilihanmu, kalau tidak cerai tambah. Iya toh? Tapi kalau ibu masuk kubur ada pilihan tidak? Ada pilihan? Nggak enak di kubur, keluar dulu. Begitu ibu keluar, viral satu dunia. Begitu ibu balik ke rumahmu, tidak ada orang mau tinggal di rumahmu. Iya toh? Dan orang yang menderita kalau dikubur, mereka yang tidak punya anak yang doakan dia. Ini gunanya anak-anak pesantren. Kalian juga anak pesantren, kau sekolah dengan baik, tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu. Tidak mungkin. Kau lihat ini yang ceramah, kau lihat baik-baik. Sayangnya MC tadi tidak kasih lengkap nama saya, gelarnya. Kau dengar itu gelar saya, Doktor Dasat Latif, SSOS Sarjana Sosial, SAG Sarjana Agama, MSI Master Science, PhD Philosophy of Doctor. Insya Allah mudah-mudahan awal tahun depan saya sudah profesor. Banyak orang doktor tapi belum tentu dua doktornya. Dua. Banyak orang dua doktornya belum tentu beda disiplin ilmunya. Saya dua doktor dengan disiplin ilmu yang berbeda. Barangkali disiplin ilmu yang berbeda, tapi belum tentu negara yang berbeda. Saya disiplin ilmu yang berbeda, negara yang berbeda, waktu yang sama. Dulu. Waktu saya lihat pesawat, saya kejar itu di kampung dulu. Mungkin hebat sudah kalau ada pesawat lewat dalam 3 bulan. Kita ikut kapal lutu, kapal. Sampai saya masuk bot.
Coba. Sekarang dek, capek saya naik pesawat. Hebatnya lagi, bukan saya beli tiket, bisnis kelas. Siapa yang belikan? Pak Ijek. Dulu ibu, dulu saya jadi pegawai cleaning service di travel yang bersih-bersih toilet. Saya bilang sama yang punya travel, nggak usah gaji saya, cukup kalau ada undian umroh kasih masuk namaku, mudah-mudahan saya bisa umroh gratis. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Tapi alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri, bisa umrohkan orang kapan saja saya mau. Amin. Dengan izin Allah. Dulu. Waktu saya kuliah, ruang 207 bis 3 Unhas, lantai 2, Sospol. Saya keluar kuliah, dia tunjuki teman saya, Dasat, tidak malu-malu kau itu, bajumu cakar terus, cakar itu baju bekas. Orang Sulawesi bilang cakar, cakaru. Kalau orang Jakarta bilang rombengan, baju bekas kita beli. Saya tidak malu. Saya berdoa, ya Allah panjangkan umurku supaya saya berbuat baik sama orang yang hina saya. Alhamdulillah dek, sudah lebih 10 tahun setiap Ramadan yang hina saya selalu saya kasih zakat. Dulu. Jalan kaki saya pergi sekolah berkilo-kilometer. Kenapa? Susah uang angkot. Sekarang saya sudah punya mobil, alhamdulillah beberapa unit. Bahkan mobilku sekarang yang saya pakai bukan takabur ya, yang saya pakai sekarang belum ada 2 di Makassar, salah satu yang punya. Dengan izin Allah. Hebatnya lagi itu mobil bukan saya beli, dibelikan sama orang kaya. Pak Ijek banyak mobilnya mewah, tapi dia keluar duitnya. Saya tidak terima beres. Nah, Allah karim. Apa hebatnya? Karena ilmu, bukan karena gagah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah angkat derajatnya. Kamu mau bukti? Coba lihat. Biar saya terlambat datang, pasti ditunggu. Iya toh? Dan kalau terlambat datang, biasanya orang umum di belakang, saya di atas. Ada kuenya. Masya Allah, diantar pakai polisi. Kenapa? Bukan karena saya kaya, tapi karena ada ilmu di otakku. Maka adik-adik sekalian, belajar. Boleh kau contoh, boleh tidak. Setiap kau mau mulai belajar, menghafalkah, mengajikah, niatkan, ya Allah mudahkan saya menerima ilmu supaya saya bisa bahagiakan orang tuaku. Masa Allah tidak kabulkan doamu? Ya, belajar bos. Sekarang kamu tidak dipandang orang. Dulu waktu saya dihina orang, kalau saya ke musala sholat, dia bilang, kampungan, sholat aja terus dia kerja. Karena saya sholat duha. Saya bilang apa? Tidak apa-apa, daripada kau, tidak ada kampungmu. Apa? Saya ingat lagunya Omer Rama. Kalau dulu waktu saya jalan kaki, saya pernah loper koran adik-adik sekalian. Tukang cuci, naik sepeda BMX. Berkilo-kilometer saya pergi rumah keluarga saya, tidak usah kau sewa orang lain, saya yang cucikan kamu. Saya kuliah waktu itu, naik sepeda berkilo-kilometer. Hari Ahad pagi sudah salat subuh, saya datang ke kompleksnya, sudah salat isya saya baru balik setelah kering dan setrika. Sekarang itu yang selalu saya cucikan, anaknya semua jadi pengangguran. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupmu kalau kau belajar agama dengan baik. Dengan itu saya selalu pegang itu lagunya Omer Rama. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Itu lagu kita.
Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang enak-enak itu diharamkan? Kenapa semua yang asik-asik juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan. Umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Itu lagu kita sedul. Sekarang ada lagunya, lagu tidak masuk di akal. Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki, pantas kodomo. Ya, sudah ya Bu. Satu, anak yang soleh dan ibu-ibu mau punya anak soleh dan solehah? Mau? Resepnya satu, kasih nama yang kau bilang apa arti semua nama? Nama itu doa. Ketika namanya mutmainnah, oh mutmainnah, orang doakan, wahai kau jiwa yang tenang. Amin. Jangan bilang apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau caleg kemarin pilcaleg tidak ada semua namanya caleg, bagaimana dia kampanye? Pilih saya, siapa? Anu siapa? Anu. Bayangkan, nama itu penting. Dari nama minimal saya bisa tahu dua hal. Satu, agamamu. Dua, sukumu. Coba sebut namamu. Nama Mutmainnah, Muslim. Nama Abdul Qadir, Muslim. Nama Harun Mustafa, calon bupati. Iya toh? Nama saya bisa tahu agamamu. Nama Bertus Titinus Tainus. Bukan Muslim itu, pasti non Muslim. Iya toh? Dua, suku. Nama Harun Nasution. Pasti Mandailing Nata, Batak. Nama Ambot Dalle, Bugis. Nama Margono, Jawa. Nama Margana, Sunda. Nama Margono, Jawa. Nama Ambot Dalle, tidak mungkin Cina. Jenenge sopo? Iki jenenge Ambot Dalle. Iya toh? Iya. Nama, doa. Dan itu nanti Bu, kalau ibu meninggal, dikumpul kita, ini enggak seberapa ini Bu, cuma satu kecamatan di Padang Mahsyar kala nanti, dikumpul kita di satu tempat namanya Padang Mahsyar, dari Adam sampai kiamat. Berapa manusia itu? Triliunan manusia Bu, dan kita dipanggil satu-satu. Bayangkan, ibu masih ingat waktu kemarin pilih caleg, pilpres, itu TPS cuma 300 orang. Kita ngantri sampai tengah hari. Padahal waktu itu ada tendanya, ada musik, ada dikasih makanan, ngantri sampai tengah hari. Padahal cuma 300. Bagaimana kalau di Padang Mahsyar kelak? Berapa triliun manusia dipanggil satu-satu. Kenapa? Cuma satu loket. Kemarin 5 loket satu TPS. Kita satu loket. Kenapa? Cuma Allah yang mengadili kita. Siapa dulu yang dipanggil? Nenek kita yang duluan mati? Bukan. Siapa dulu yang dipanggil? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Harun Mustafa, Musa Rijeksa, Abdurrahman, Mutmainnah, Aisyah, Fatimah, Dasat Latif. Itu dulu dipanggil. Tony, Joni, Nining, Ningsi, di belakang.
Itu pentingnya. Maka ibu kasih nama. Bapak-bapak yang sudah terlanjur namamu Joni, bagaimana caranya Ustaz? Sudah terlanjur, islamkan. Caranya tambah di depannya Muhammad Abdul Joni. Udah selesai. Nggak nyambung, nggak apa-apa, nggak nyambung. Yang penting selamat di akhirat. Ada juga bapak-bapak mentang-mentang pecinta bola, dia kasih nama anaknya Lionel Messi. Untung tadi malam Indonesia menang lawan Saudi 2-0. Sebelumnya lawan apa Indonesia? Jepang. 1. Waktu itu berapa? 4-0. Sebenarnya satu saja kesalahan Indonesia waktu itu. Dia cetak gol, tidak ada bola. Coba dia cetak 5, pasti menang. Ya. Nama. Yang kedua, supaya anakmu bisa soleh dan soleha, jangan kasih makan uang haram. Jadi uang caleg, uang sogok pilkada, jangan bawa ke rumah. Maka istri yang baik, datang suaminya bawa uang, Pak, biasanya cuma 3 juta. Ini kok 3,5 juta? Dan mana ini 500? Halal tidak? Kalau halal Pak kasih masuk. Kalau haram, Bapak saja yang pakai. Saya tidak mau anakku makan uang haram. Bisa Ibu? Bisa? Bisa Ibu? Kenapa sedikit saja? Bisa? Kalau 500.000 mungkin bisa. 50 juta? Kok mukanya begini deh. Ya. Yang ketiga Bu, doakan anak. Doanya pendek sekali Bu. Rabbi habli. Kalau tidak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Tidak mungkin doamu diijabah kalau tidak sholat. Tidak. Selesai sholat doa. Tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya nih ibu? Dia mau punya anak soleh, doa dia minta adalah kesehatan. Bingung malaikat, lain di mulut, lain di hati. Maka boleh ibu bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Mandailing, boleh pakai bahasa Jawa, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Tidak ada bahasa, begini saja. Malaikat katakan, oh suaminya baru kawin lah. Ya, Bu, apa doanya tadi anak soleh? Rabbi habli. Misal anak atau cucu disuap makan, doa. Ambil nasi, ayo nak suap nak. Sambil Bu doakan, Rabbi habli minas solihin. Ayo nak. Dimandi, ibu mandi cucunya, usap kepalanya. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan cucuku anak yang soleh. Ya, pergi sekolah, peluk dulu anak ibu supaya nyambung hatinya dengan hatinya ibu. Dulu, baru lagi Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Pulang sekolah, peluk lagi Rabbi habli minas solihin. Bangunkan tidur, nah ayo nak bangun, bisik telinganya, Rabbi habli minas solihin. Ditanya apa sih Bu? Sudah 2 minggu nih, solihin. Saya doakan kau nak supaya kau jadi anak yang soleh. Sampai di sekolah diajak bolos sama temannya, ayo bolos. Apa kata anak kita? Enggak, ibu saya doakan saya anak soleh. Ada kemenakan saya Bu, sudah mau maghrib masih main bola. Saya panggil, sudah nak, pergi masjid berjamaah sama Om maghrib. Tunggu dulu Om, sedikit lagi. Saya tungguin dia. Begitu azan maghrib masih main bola. Terpaksa saya masuk lapangan. Saya bisik telinganya, Pak, Rabbi habli minas solihin. Langsung nangis. Dia langsung orang lihat, hebatnya Pak Ustaz. Dia cuma bisik, kemenakannya menangis. Dia tidak tahu Bu, telinganya saya bisik, tanganku dibawa unjuk.
ada suaminya diam. Kita dengar dulu adik-adik santriku ini yang cantik-cantik. Ayo selawat adik-adik. Salatullah. Masya Allah. Dan di sana yuk. Ala toha. Salatullah. Ala yasin. Masya Allah. Saya doakan kalian semua dapat jodoh yang baik, pekerjaan yang baik, rumah tangga yang bahagia. Satu, yang bisa menolong di kubur, anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, harta yang telah kita sedekahkan. Ini ibu-ibu nih yang seragam jilbabnya. Saya mau tanya, ini banyak-banyak semua selia emasnya. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal siapa yang pakai emasnya, ibu? Anak, istri kedua. Kawin lagi suamimu, ibu. Oh, bu, benar ibu, ini kisah nyata di Makassar. Kawan saya haji, meninggal istrinya. Barusan saya dapat bapak-bapak menangis. Meninggal istrinya sampai bengkak matanya. Wih, hebat betul ini bapak. Biasanya kalau bapak-bapak menangis kan sedikit aja. Ini sampai bengkak betul ini matanya, bu. Ini bilang, Ustaz, rasanya tidak bisa lagi kusambung hidup Ustaz. Separuh jiwaku sudah melayang, Ustaz. Hebat juga. 3 bulan kemudian saya pergi jogging di Karebosi namanya, bu. Saya jogging, saya ketemu itu tadi bapak yang meninggal istrinya. Dia menangis sampai bengkak. Saya lihat ada perempuan di sampingnya, putih, bagus bodinya, panjang rambutnya, masih muda. Saya lihat, Ji, apa siapa itu? Benda yang baru, Ustaz. Bu, begitu ibu meninggal ini emasmu, dia buka suamimu itu cincin. Tidak mau keluar, dia kasih sabun. Dia cabut lagi gelangmu. Ini gelang dulu waktu kita pergi umroh, Bu. Saya belikan kok emas Dubai. Keluar, dia ambil lagi kalungmu. Ini hadiah perkawinan kita dulu, Bu. Terakhir gigi palsu dia cabut. Ya, iya, Bu. Dia bungkus lagi itu emas-emasmu. Dia bungkus dengan penuh kasih sayang. Dia simpan di dalam laci sambil menangis. Tak kusangka kau cepat begitu tinggalkan aku, Bu. 3 bulan kemudian ketemu janda. Dia ambil kembali emasmu di laci. Dia kasih masuk kotak-kotak warna pink. Seperti orang anak muda jatuh cinta. Dia ikat dengan pita-pita merah. Dia datangi rumahnya si janda. Assalamualaikum belahan jiwaku. Ini tidak emas bekas istriku. Dia sudah mati. Ambil lagi di penuh kasih sayang, tanda cintaku kepadamu, menggantikan istriku yang sudah mati. Daripada dibawa istri kedua, cincinmu kau perbaiki itu pondok-pondok. Bayangkan kalau pondok itu penghuninya jadi ulama seperti Daskat Lati. Berapa orang nikmati ilmunya dan diamalkan, ibu sudah jadi tulang belulang, ibu tetap dapat kiriman pahala. Ya, saya heran lihat ibu-ibu habis duitnya beli skincare. Dempul mukanya putih, lehernya hitam. Ibu, Bu, kalau suamimu rajin sedekah,
dan kamu malah marah ketika bersedekah, suamimu nanti masuk surga, ibu nanti masuk di api neraka. Sedekah nafsi-nafsi, kecuali suamimu niatkan, Bu, ada ini uang 500.000, kita sedekah ke pondok ya, ibu bagian tidak ada di dalam, ibu juga dapat bagian itu. Tapi kalau suamimu sembunyi-sembunyi karena kamu pelit, suamimu nanti dapat 7 bidadari di surga. Ada juga itu ibu-ibu suaminya sedekah dan sedekah apa? Sok alim, sok kaya, sumbang. Mari itu saya belikan emas. Ibu nanti yang pelit begini, suamimu masuk surga. Bapak-bapak juga jangan terlalu kau takut sama istrimu sampai kau tidak sedekah. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya? Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Kenapa kau mau takut? Nah, semua gajimu diambil suamimu. Apalagi kau tidak mau sedekah untuk orang tuamu karena kau takut sama istrimu. Berhenti kau jadi laki-laki. Dia ngamuk, Ustaz. Kenapa kau dia ngamuk? Dia pecahkan piring, Ustaz. Bantu pecahkan satu mesin. Dia pecahkan televisi. Alhamdulillah berhenti dia nonton. Irit listrik. Dia pecahkan gelas. Bantu pecahkan semua gelas. Kenapa? Piring, gelas, televisi boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh indah-indah istri. Nah, itulah yang takdir yang takut sama istrinya. Bu, mau nggak nyaman di kubur? Bantu pesantren. Datangin mudir, ada berapa anak yatim di situ? Ada 10. Oke, saya tanggung 2 sampai selesai. Dan tidak ada orang bangkrut, Bu. Tidak ada orang miskin gara-gara sedekah. Bu punya anak, 4 anaknya, 1 kontraktor, 1 anggota dewan, 1 pedagang, 1 pegawai negeri, tapi tidak ada yang baik agamanya. Wala tayasu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa. Ustaz, saya mau punya penghafal Quran. Kau cari penghafal Quran di sini. Biayai layaknya anakmu, sama hukumnya anakmu meskipun tidak keluar dari rahimmu. Ayo, apalagi ibu-ibu ini, saya lihat dulu yang sudah muka-muka sakaratil maut. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh dan soleha, sedekatun jariah, ilmu yang bermanfaat. Subhanallah, Allah hadirkan di Mandailing Natal ini pesantren ini. Disinilah tempatnya pesantren berkumpul tiga-tiganya amal jariah ini. Maka keliru Bapak Ibu kalau membiarkan pesantren ini tidak maju. Mari majukan pesantren ini. Disinilah tempat kita mendapati anak yang soleh dan soleha, sedekah yang bermanfaat, dan ilmu yang bermanfaat. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi saya. Masih bisa Ibu? Bisa sampai jam 12? Serius? Betul? Saya yang tidak bisa. Saya ini Bu, selesai ini naik mobil lagi, sekasian jauh ke Padang. Dari Padang terbang lagi ke Jakarta, lalu lanjut lagi ke Palembang. Dari Palembang terbang lagi ke Jakarta, lalu lanjut lagi ke Samarinda. Dari Samarinda lagi ke Balikpapan. Balikpapan terbang lagi ke Jakarta. Dari Jakarta balik lagi ke Bekasi. Dan ke Bekasi terbang lagi ke Medan. Dari Medan baru balik ke Makassar. Tanggal 24, 25 pergi lagi Jakarta. Saya laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Tapi saya bukan Jisamsu. Janji manis nyatanya palsu. Kalau istriku mobil-mobil, kenapa kami selalu ditinggal? Ya Habibi. Saya cuma peluk dia sambil menyanyi.
tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja, demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Dia sudah mulai senyum-senyum. Baru kalau dia belum lengkap senyumnya, ku peluk dia, baru ku cium sambil ku menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Nah, coba ibu amalkan itu. Kalau suamimu yang sudah tua suka marah-marah, kalau tidur usap rambutnya, lalu kau menyanyi. Bila Israel datang menjemput. Sudah ibu? Masih mau dengar ceramah? Betul. Saya pun demikian, sangat bahagia hari ini bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Tapi apa boleh buat, pesawat saya harus kejar penerbangannya. Bukan pesawatnya sih kejar, penerbangannya. Tapi kita janji sama Pak Ijek dan Pak Harun, mudah-mudahan selesai pilkada ada takdir sesuai kemauan, menang apa yang diinginkannya. Kita datang lagi tabligh akbar di sini sebagai syukuran, datangkan lagi dasat latif biman bayi. Demikian, sebelum saya akhiri saya ingin berpantun. Ibu bilang cakep ya? Ya. Buah nangka, buah durian, buah belimbing, buah pepaya, buah salak, buah tubis. Itulah buah-buahan. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.